Kita tahu bahwa diabetes dalam jangka panjangnya itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit jantung, saraf, ginjal, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa sewaktu-waktu bila gula darahnya itu tinggi sekali atau rendah sekali, itu juga berbahaya dan juga termasuk suatu komplikasi. Pada diabetes ada dua komplikasi akut, atau akut maksudnya adalah yang cepat terjadi, di mana komplikasinya ini beresiko terjadi kalau misalkan penanganan diabetesnya tidak baik. Apa komplikasinya? Yaitu 1. Hipoglikemi atau gula darah terlalu rendah. Hipo artinya rendah, glikemi artinya gula darah. Dan yang kedua adalah hiperglikemi atau gula darah terlalu tinggi. Hiper artinya tinggi, glikemi artinya gula darah. Masing-masing komplikasi ini semuanya berbahaya dan jika sudah parah membutuhkan penanganan langsung ke rumah sakit. Mari kita bahas hipoglikemi dulu. Hipoglikemi adalah kondisi gula darah terlalu rendah. Hipoglikemi ini lebih sering terjadi pada orang diabetes karena berbagai faktor. Misalkan, pada orang diabetes yang terganggu pola makannya sementara masih minum obat penurun gula, itu kan gulanya tetap bisa turun. Maka lebih sering terjadi hipoglikemia kalau misalkan tidak diperhatikan pola makan dan penggunaan dosis obat yang benar. Nah, keadaan hipoglikemi ini jika dipertahankan, itu tidak baik terhadap tubuh dan justru bisa berkembang menjadi lebih parah. Hipoglikemi ini bisa dibagi menjadi 3 level atau tingkat. Level 1 adalah gula darah kalau misalkan di bawah 70 tapi di atas 54 mg per desiliter. Level 2 adalah gula darah di bawah 54 mg per desiliter. Nah, level 3 adalah gula darah yang sudah rendah berapapun tapi ada gejala-gejala seperti penurunan kesadaran atau gangguan fungsi tubuh. Tentu semakin tinggi levelnya ini bisa dibilang hipoglikeminya semakin parah dan semakin perlu penanganan segera. Hipoglikemi bisa disertai dengan berbagai macam gejala seperti gemetaran, mudah marah atau irritable, bingung, denyut nadinya cepat, berkeringat, dan rasa lapar. Jika hipoglikeminya itu parah, maka akan muncul gejala-gejala bahkan seperti level 3 yaitu penurunan kesadaran. Sehingga jika dicurigai mengalami hipoglikemi sesuai logikanya, maka solusinya adalah memberikan gula dengan misalkan mengkonsumsi sebuah gula sesuai dengan himbauan dokter agar kadar gulanya kembali naik. Dan jika misalkan ada gejala-gejala yang parah seperti penurunan kesadaran, itu harus langsung diberi pertolongan medis seperti ke rumah sakit. Tetapi, agar tidak sering terjadi hipoglikemi ini, perlu juga kita identifikasi hal-hal yang bisa meningkatkan resiko hipoglikemi, seperti ada riwayat hipoglikemi sebelumnya, sedang menggunakan insulin, tidak paham soal hipoglikemi dan tanda-tandanya, adanya penyakit ginjal, gangguan berpikir atau kognisi atau demensia, tidak tersedianya makanan yang sesuai untuk diabetes, itu semuanya bisa menjadi faktor-faktor resiko yang meningkatkan resiko hipoglikemi. Nah, memang ada faktor risiko yang tidak saya sebutkan, tapi intinya beberapa faktor risiko yang signifikan itu adalah yang barusan itu. Intinya, walau diabetes itu penyakit di mana gula darahnya menjadi tinggi, tapi bisa saja justru gula darahnya itu terlalu rendah, dan itu sama-sama berbahaya dan harus segera ditangani. Itu tentang hipoglikemi. Sekarang kita bahas komplikasi kebalikannya, yaitu gula darah terlalu tinggi atau hiperglikemia. Hiperglikemia itu juga sering terjadi pada pasien diabetes karena memang dasarnya penyakit diabetes itu adalah penyakit yang menyebabkan gula darah terlalu tinggi. Ya wajar dong kalau misalkan gula darah bisa menjadi tinggi kalau misalkan nggak ditangani dengan baik. Tetapi gula darah ini bisa begitu tingginya atau sebut saja tingginya itu ekstrim sehingga dia menimbulkan suatu kedaruratan dinamakan krisis hiperglikemia. Krisis hiperglikemia itu dibagi menjadi dua, yaitu ketoasidosis diabetik disingkat TKA dan hyperglycemic hyperosmolar state atau disingkat HS. Keduanya ini adalah kondisi kedaruratan dan bisa mengancam nyawa. Ketoasidosis diabetik adalah kondisi darah kita terlalu asam, disebut asidosis. Kemudian terdapat keton yang berlebihan di darah. Itu disertai dengan gula darah yang terlalu tinggi atau pasiennya ada riwayat diabetes. Sementara HHS adalah kondisi di mana anggap saja darah kita tuh terlalu pekat terisi gula, di mana kadar gulanya pada HHS ini bisa di atas 600 mg per desiliter. HHS ini juga perlu dibedakan dengan ketoasidosis ya, karena pada HHS tidak terdapat badan keton yang berlebihan atau asidosis. Dua kondisi ini adalah kondisi akut yang
sangat bisa merusak tubuh dan berpotensi menjadi perburukan sehingga langsung harus dibawa ke rumah sakit. Nah, gejala TKA atau HHS ini bagaimana, Dok? Pertama-tama, TKA dan HHS itu bisa kita mulai curigai kalau misalkan pasien itu ada gejala-gejala klasik diabetes seperti banyak kencing, banyak minum, penurunan berat badan, kemudian bisa aja ada muntah, dehidrasi, dan ada gangguan berpikir. Memang sedikit tumpang tindih dengan gejala klasik diabetes ya, tapi seenggaknya kita perlu curigai itu dulu. Kemudian TKA dan HHS ini gejalanya bisa sedikit berbeda. Pada TKA, kejadiannya itu lebih singkat, di mana bisa mulai muncul dari hitungan jam hingga harian, dan umumnya pasien itu masih sadar. Mungkin ada mual muntah, nyeri perut, nafasnya mungkin kurang baik, dan bisa saja ada gejala-gejala yang saya sebut tadi di awal. Pada HHS, kejadiannya itu bisa berkembang lebih lama, yaitu harian hingga mingguan. Sering pada pasien HHS ini ada gangguan proses berpikir, atau tampak linglung, dan seringkali pasien HHS ini sudah ada penyakit penyerta akut lainnya. Nah, tetapi gejala TKA dan HHS ini sering tumpang tindih dan sering kita sulit bedakan antara keduanya. Sebenarnya bisa kita lakukan juga cek gula darah, dan seringkali pada TKA dan HHS ini gula darahnya itu akan sangat tinggi. Apapun itu, bila ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi dan sudah ada kecurigaan ke arah TKA dan HHS, segeralah berobat ke rumah sakit. Nah, untuk mencegah TKA atau HHS ini, kita juga perlu tahu faktor-faktor resiko yang meningkatkan kejadian krisis hiperglikemi ini. TKA dan HHS ini lebih sering terjadi pada pasien diabetes tipe 1. Dan dia juga lebih sering terjadi pada usia muda, ada riwayat krisis hiperglikemi sebelumnya atau hipoglikemi sebelumnya, punya riwayat komplikasi diabetes sebelumnya, dan ada penyakit kronis renal lainnya. Kemudian juga ada gangguan tingkah laku seperti penyakit mental, mengkonsumsi alkohol, kadar HbA1c yang tinggi. Nah, kalau ada faktor-faktor resiko itu, maka perlu lebih diwaspadai terjadi TKA atau HHS, dan perlu diperbaiki faktor resikonya agar lebih mencegah terjadi TKA atau HHS ini. Itulah dua komplikasi akut yang bisa terjadi pada pasien diabetes. Tentu, jika ada penyakit penyerta atau komplikasi kronis, bisa saja muncul gejala selain TKA atau HHS. Misalkan ada komplikasi jantung, maka akan gejala yang mengarah ke jantung. Ada penyakit ginjal, maka ada gejala yang mengarah ke ginjal. Dan itu semua tentu perlu ditangani dengan dokter. Dan kalau ada TKA atau HHS ini, itu perlu dibawa ke rumah sakit. Tentu untuk mencegah komplikasi apapun, paling penting adalah menjaga agar diabetesnya terkontrol. Dan konsultasikanlah dengan dokter kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari gaya hidup, pengobatan, lain-lain agar tidak terjadi kekambuhan komplikasi itu. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang komplikasi akut diabetes. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.